Kembali lagi bersama I Keep on Track Channel. Kali ini saya akan bahas mengenai subdomain level 2 ya, yang akan kita terapkan di Laravel 10. Oke, saya akan ambil satu referensi di Google ya. Ini dari The Trustico blog ya. Definisi subdomain level 2 seperti Anda lihat di sini ya, bahwa di bagian ini adalah domain ya, yaitu trustico.com. Kemudian kalau ada di depannya ada satu kata lagi, maka dia masuk di dalam subdomain level 1. Kemudian kalau di depannya ada satu kata lagi, maka dia masuk di sub level domain 2 ya. Oke, kali ini saya akan bahas untuk subdomain level 2. Ya, memang ini jarang terjadi, tapi ada aja perusahaan yang besar menggunakan subdomain level 2. Misalnya saya ambil contoh, misalnya ini satu perusahaan, grup perusahaan, kemudian di sini anak perusahaannya, misalnya anak perusahaannya, terus kemudian misalnya ini admin yang mengelolanya misalnya. Ya, saya ambil contoh di sini ya. Jadi beberapa waktu yang lalu ini bisa saya buka nih, tapi kali ini saya nggak bisa buka ya. Jadi misalnya contoh ini adalah satu grup perusahaan ya. Co-ID itu artinya co-nya tuh company, ID-nya tuh Indonesia. Artinya Astra perusahaan yang ada di Indonesia ya. Kalau com itu commerce untuk perdagangan tapi sifatnya internasional. Kalau co-ID itu pasti di Indonesia karena ada ID-nya di sini ya. ID-nya itu Indonesia, co-nya itu corporation ya, perusahaan kalau nggak salah ya. Nah, ini sebagai induknya, kemudian di bawahnya ini ada subdomain ya, subdomain level 1 ya. Kasus ini misalnya Toyota. Kemudian di Toyota sendiri ada orang yang bagian mengelolanya misalnya ya. Misalnya nih admin misalnya. Ya, misalnya ada admin Toyota Astra Co-ID. Ini artinya ini sebagai domainnya, kemudian ini sebagai subdomain level 1, kemudian yang ini sebagai subdomain level 2 ya. Dalam kasus ini, contoh yang di sini, ini adalah domainnya Trustico, kemudian ini ada order untuk subdomain level 1, kemudian yang ini untuk subdomain level 2 ya. Kali ini coba kita akan terapkan di Laravel 10 ya. Ya, bagian ini adalah bagian yang terakhir yang saya akan bahas mengenai subdomain pada Laravel 10. Oke, langkah pertama Anda harus daftarkan dulu di hostnya dulu ya. Jadi kita klik di sini, kemudian kita run as administrator. Ya, kemudian kita akan masuk ke dalam foldernya ini ya, C Windows System 32 driver etc. Ini kebetulan saya pakai Windows 10 ya. Kalau Anda menggunakan sistem operating yang lain, tempatnya juga pasti akan berbeda. Kemudian saya akan panggil Visual Studio Code ya. Selanjutnya saya akan daftarkan di sini ya. Jadi saya akan tambahkan kasus ini, saya akan menggunakan domain level 1, domainnya I Keep on Track, kemudian subdomain level 1-nya adalah sport, kemudian di dalamnya lagi ada admin ya. Misalnya ini admin yang bagian mengelola untuk berita tentang sport misalnya ya. Ya, ini bisa Anda sesuaikan dengan kebutuhan Anda masing-masing, tapi di sini saya hanya jelaskan mengenai konsepnya. Selanjutnya Anda bisa implementasikan ke dalam coding yang Anda butuhkan ya, sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya kita akan save. Selanjutnya kita close. Ya, tadi kita sudah daftarkan di hostnya. Selanjutnya saya akan menggunakan coding yang lama ya, coding saya yang lama seperti ini ya. Kalau Anda masih bingung, Anda bisa lihat video saya sebelumnya. Saya sudah berbagi cara setting instalasinya, dari mulai instalasinya, kemudian mulai setting untuk penggunaan subdomain. Kemudian yang bagian ketiga kita menggunakan root yang berbeda, yang bukan di defaultnya, yaitu di web PHP. Kemudian yang bagian keempatnya adalah bagian terakhir, saya akan bahas mengenai subdomain level 2 yang bisa kita implementasikan di dalam Laravel. Saya akan masuk konsepnya ini dulu ya, konsepnya ya. Saya akan buka set by set supaya kita kerjanya lebih mudah.
Ya, saya akan buka set by set di sini. Jadi di Laravel ini kita Laravel menggunakan konsep MVC atau model view controller. Dalam kasus ini saya akan bahas mulai dari view, kemudian root, kemudian control, view, dan submit ya. Untuk model dan database nanti di bagian yang lain, bukan di bagian subdomain ini, tapi konsepnya tetap sama ya, penggunaannya tetap sama kurang lebih. Selanjutnya kita akan masuk ke sini ya, subdomain level 2. Jadi tadi kita sudah daftarkan ke hostnya, kemudian sisanya juga Anda harus daftarkan. Anda bisa lihat di video bagian kedua saya. Jadi kalau nggak salah bagian kedua itu mengenai setting untuk domainnya. Jadi kita harus daftarkan juga di httpd.conf ya, di apache-nya. Setelah itu baru kita masuk ke sini ya. Oke, saya akan masuk ke dalam sini, tapi saya menggunakan root yang berbeda ya. Jadi bukan di defaultnya dia. Kita mulai dari ini dulu ya konsepnya ya. Jadi tampilan ini terhubung dengan root ya. Kita akan main di dua bidang ini dulu, ini dan ke sini. Selanjutnya setelah ini done, kita bisa masuk ke sini. Kalau ini udah selesai, baru kita masuk ke sini ya. Sekaligus ini untuk troubleshooting ya. Jadi kalau Anda menggunakan Laravel untuk troubleshootingnya, Anda bisa terapkan konsep ini. Ya, pertama Anda harus daftarkan di sini dulu. Ya, Anda daftarkan di root service provider ya. Ya, untuk kasus ini saya akan menggunakan subdomainnya ini. Ya, ini subdomain level 2, ini subdomain level 1. Kemudian kita menggunakan root yang berbeda. Ini menyambung pembicaraan saya di video sebelumnya di bagian ketiga ya. Kita akan menggunakan root yang berbeda, yaitu di katakanlah di spot admin lah ya. Kita akan menggunakan spot admin aja. Ya, kita simpan. Kemudian di rootnya sini kita akan bikin folder namanya spot. Kemudian di dalamnya ada admin ya. Ya, selanjutnya Anda copy aja. Kemudian di sini kita akan menggunakan begini ya. Selanjutnya kita akan matikan. Kita akan coba di sini dulu. Kontrolnya kita nggak pakai dulu sementara. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, pertama dia running, dia akan cek dulu di root service provider. Di dalamnya kita ada daftarkan domainnya di sini. Kemudian rootnya ini akan root yang kita gunakan adalah ke ini ya, ke sini ya, root. Kemudian di bawahnya ada spot, kemudian ada admin. Nah, selanjutnya di sini kita akan kita akan return ya. Ya, katakanlah gini, saya akan menggunakan selanjutnya kita simpan. Ctrl S. Selanjutnya kita akan running, kita akan lihat ya hasilnya seperti apa. Kita masuk di gini ya, di subdomain level 2 nya admin, kemudian subdomain level 1 nya spot, kemudian domainnya adalah ikeepontrack.test. Ya, keluarnya seperti ini ya. Jadi seperti yang kita harapkan. Ya, ini untuk menjawab step pertama, view dengan root ya. Sampai di sini. Selanjutnya dari root kita masuk ke controller. Ya, untuk masuk ke controller Anda harus buat baru ya, karena ini kita masuk ke admin ya. Kita nggak bisa pakai yang spot control ini lagi, tapi kita bikin baru lagi namanya admin spot control ya. Pengguna ini bebas ya namanya ya, tapi harus relevan supaya nanti kalau kita cari lebih mudah. Ya, saya akan gunakan PHP Artisan make controller. Kemudian nama controller adalah admin spot controller ya. Kemudian kita enter aja. Ya, dia terbuat di sini admin spot controller ini. Selanjutnya kita supaya nggak lama kita copy aja ya. Saya juga nggak hafal codingnya. Saya yang simple-simple aja. Saya akan gunakan yang ini.
Kemudian kita paste saja di sini. Kemudian di sini saya akan bilang bahwa ya, di sini saya bilang bahwa halaman ini datangnya dari admin spot controller karena kita menggunakan admin spot controller, kemudian melalui root yang baru namanya root admin spot tadi ya, kita buat di sini root mana tadi, root spot admin ya. Ya, kira-kira gini. Kemudian kita simpan. Kemudian untuk di sininya, di admin rootnya, kita akan tambahkan di sini namanya sesuai dengan nama di sini ya. Ya, ini kita copy aja supaya nggak salah ketik. Kita paste. Kemudian yang kita akan panggil di index ya, method index atau function index. Kemudian di sini kita akan kasih nama admin spot ya. Selanjutnya, supaya ada komunikasi antara rootnya dengan controller, maka Anda harus aktifkan ini. Kemudian kita ganti yang ini ya, menjadi begini ya. Oke, setelah itu dari root ini akan masuk ke controller ya. Dari root masuk ke controller di sini ya. Controller ada di sini. Kemudian kalau kita running nanti akan keluar kata-kata ini ya. Ya, kita simpan. Kita akan running, kita akan coba ya. Sekarang tulisannya bukan ini lagi harusnya. Kita running aja. Ya. Tulisannya harus seperti ini ya. Jadi this page come from admin spot controller melalui rootnya, melalui root spot admin. Jadi ini untuk menjawab tadi ya, dari sini masuk ke root masuk ke controller. Sampai di titik ini sudah berhasil. Oke, selanjutnya kita akan kembangkan lagi ya. Tadi prosesnya harus sampai di controller. Kemudian kita akan masuk ke view. Ya, untuk masuk ke view, Anda harus gunakan ini ya. Ini kita matikan, kemudian kita nyalakan ini. Kita tambahkan satu folder namanya admin spot di subdomain ya, di mana nih, di view, kemudian subdomain, kemudian ada spot yang ini, kemudian kita akan tambahkan satu lagi namanya admin. Ya, di dalamnya kita akan kopas saja yang di sini ya. Kita harus bikin nama adalah index.blade.php gini ya. Kita paste aja. Tapi di tulisan ini kita akan rubah. Katakanlah halaman ini datang dari indeks di subdomain level 2. Ya, saya mau bilang bahwa halaman ini datangnya dari indeks di subdomain level 2 ya, di admin spot ya. Ini aja deh. Kalau terlalu panjang juga saya bingung ini, jadi begini aja udah. Selanjutnya kita akan running ya. Kita periksa dulu. Oh, ini belum disimpan ya. Tandanya ini tadi masih bullet. Ini harus disimpan dulu. Oke, selanjutnya yang lainnya oke sih rasanya ya. Oke, selanjutnya kita running lagi, kita refresh. Ya, sekarang udah ya, pindah ke ini ya, ke sini ya, sorry. Ya, ke sini ya. Jadi this page come from index in subdomain level 2 admin spot ya. Kurang lebih begitulah ya. Jadi Anda harus pegang konsepnya dulu nih. Soalnya kalau nggak pegang konsepnya nanti akan kebingungan.
Ya, sampai di titik ini kita sudah bicara dari sini menuju routing menuju control menuju view ya. Jadi satu rangkaian ini sudah terpenuhi untuk konsepnya MVC Laravel. Untuk model dan database-nya itu nanti di bagian lain ya. Anda harus pegang konsepnya dulu supaya lebih mudah. Oke, rasanya cukup video berbagi kali ini. Bila video bermanfaat, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and share. Terima kasih.